Koperasi Merah Putih di Sulawesi Tengah resmi terbentuk sebanyak 1.981 unit. Kini masuk tahap penguatan sumber daya manusia. Setelah menuntaskan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kini memasuki tahap penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan koperasi. Sebanyak 1.981 koperasi merah putih yang tersebar di desa dan kelurahan di Sulawesi Tengah telah resmi terbentuk dan mengantongi legalitas lengkap. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Sulawesi Tengah, Heni, mengatakan bahwa tahapan selanjutnya difokuskan pada peningkatan kapasitas pengurus koperasi agar mampu mengelola usaha secara profesional dan berkelanjutan. Penguatan tersebut meliputi peningkatan kompetensi pengurus, pengolahan organisasi, hingga pengembangan unit usaha koperasi. Selain penguatan SDM, pemerintah daerah juga mulai memproses penyediaan lahan untuk mendukung operasional koperasi, seperti pembangunan kantor koperasi, gerai sembako, dan gudang. Pendanaan pembangunan sarana tersebut direncanakan bersumber dari dana desa maupun dana bagi hasil. Dalam pembentukan koperasi, terdapat sejumlah desa yang digabungkan dalam satu koperasi sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku. Desa dengan jumlah penduduk di bawah 500 kepala keluarga diarahkan untuk bergabung, selain mempertimbangkan keterbatasan sumber daya manusia yang memahami pengolahan koperasi. Secara prinsip, koperasi sudah dapat menjalankan aktivitas usaha sejak terbentuk karena jenis usaha telah disepakati melalui musyawarah pendirian. Namun demikian, pelaksanaan usaha masih menunggu kesiapan permodalan serta ketersediaan sarana pendukung. Pemerintah pusat juga menargetkan setiap koperasi merah putih memiliki gerai standar yang akan dibangun secara bertahap. Pembangunan gerai tersebut ditargetkan dapat dimulai pada Maret dengan catatan kesiapan lahan di masing-masing desa dan kelurahan telah terpenuhi. Jadi di Sulawesi Tengah ini pembentukan sudah selesai ya, sejumlah 1.981, di mana diharapkan setiap desa maupun kelurahan itu terdiri satu koperasi. Jadi totalnya kemarin itu ada 1.842 desa dan 175 kelurahan. Karena ada beberapa desa yang bergabung, 70 desa bergabung menjadi satu koperasi, sehingga ada sekitar 30 dari 70 desa ada 34 koperasi yang bergabung menjadi 34 koperasi. Jadi jumlahnya ini jadi 1.981. Yang tadinya totalnya 2017, karena ada 70 desa bergabung menjadi 34 koperasi desa merah putih. Dan saat ini semua sudah terbentuk, secara legalitasnya sudah selesai pembentukannya, dan saat ini lagi tahap penguatan kapasitas bagi pengurus koperasi KDKMP, dan saat ini dalam tahap pengusulan lahan untuk pembuatan gerai, baik itu kantor, gerai sembako maupun gudang yang disiapkan dari dana desa maupun DBH, seperti itu. Baik. Jadi dari Juknis itu bahwa kalau apabila masyarakat yang di bawah 500 KK itu diharapkan untuk bergabung menjadi satu koperasi. Baik. Dan kemampuan SDM masyarakat yang masih minim terhadap pengetahuan tentang koperasi, sehingga mereka mau bergabung menjadi dari 2 desa bergabung menjadi satu koperasi. Jadi saat ini koperasi ini masih dalam tahap pembentukan kelembagaannya dulu. Dan saat ini juga sudah banyak informasi yang diketahui oleh masyarakat, sehingga mereka lagi tahap menjadi anggota koperasi. Jadi kalau totalnya itu belum kita tahu secara pasti ya, karena ini lagi penguatan. Saat ini kita lagi fokus pada penguatan pengurus koperasi, kapasitas kelembagaannya, kapasitas SDM pengurus koperasi terkait kelembagaan maupun usahanya. Sebenarnya di saat koperasi terbentuk itu sudah aktivitas perkoperasian usahanya itu sudah boleh berjalan, karena pada saat pembentukan pun itu sudah dirembukan, dimusyawarahkan usaha apa yang akan dilaksanakan. Begitu. Memang dalam melaksanakan usaha itu dibutuhkan modal ya, kan koperasi ada namanya simpanan pokok, simpanan wajib, yang bisa mereka jadikan modal untuk melakukan aktivitas usaha. Dan saat ini sudah banyak koperasi yang sudah beroperasi,
Cuma inilah kami lagi menunggu pembangunan gerai Ya. untuk usaha koperasi ya. Jadi pemerintah pusat itu membuat program serentak, semua harus punya gerai. Ya, baik. Jadi dibangunkan beserta nanti diisikan. Begitu juga dengan kendaraan persiapan untuk akomodasi usaha koperasi. Pembangunan gerai ini diharapkan sebenarnya bulan Maret itu sudah bisa running ya. Cuma kan kalau kita berbicara tentang lahan, kesiapan koperasi, setiap desa itu kan berbeda-beda ya. Ya. Ada beberapa desa yang tidak memiliki lahan. Ada kayak di kelurahan tuh agak sulit mendapatkan lahan yang sesuai yang sudah ditentukan. Misalnya 1000 meter kan yang ditentukan adalah 1000 meter. Lahan yang 1000 meter tidak ada bangunan. Nah itu kan agak sulit di perkotaan, sehingga masih banyak kelurahan-kelurahan, bukan cuma di Sulawesi Tengah saja, ini hampir semua masalah di seluruh Indonesia adalah terkait lahan, kesiapan lahan. Jadi dinas kita koperasi KDKMP itu sudah mengusulkan lahan-lahan, karena lahan itu bisa dari lahan desa, lahan kabupaten maupun lahan provinsi. Jadi kalau misalnya di desa itu tidak memiliki lahan, dia bisa melihat lahan mengusulkan melalui lahan kabupaten yang sesuai dengan standar yang sudah ditentukan untuk pembangunan gerainya. Tapi kalau tidak di kabupaten tidak memiliki, ternyata di desa itu ada aset provinsi, itu bisa dimanfaatkan seperti itu. Jadi ini terkait kesiapan lahannya, Ya. karena tidak gampang, karena sesuai standar itu ada 1000 meter seperti itu. Dan kita tak ketahui sendiri kan Sulawesi kita ini adalah banyak daerah gempa ya, rawan gempa. Nah ini juga harus kita pikirkan bangunan-bangunan yang daerahnya rawan gempa, rawan bencana ya. Jadi itu juga bahan pertimbangan seperti itu. Dan kita ketahui sendiri juga kelurahan-kelurahan ya, kayak di Kota Palu kan agak sulit untuk mencari lahan yang 1000 meter. Iya. Kebanyakan yang swasta punya atau masyarakat punya agak kesulitan untuk mencari lahan untuk pembuatan gerai. Seperti itu. PT PLN Persero UIP Sulawesi menghadirkan bantuan sanitasi dan air bersih di 8 sekolah dasar Makassar melalui perbaikan MCK dan instalasi air. Program ini mendukung kesehatan pelajar serta menciptakan lingkungan belajar yang lebih bersih dan aman. Langkah ini menjadi wujud kepedulian PLN terhadap pendidikan dan masa depan anak bangsa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.